Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Riri Nur Hijriani, MPD selaku dosen mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini kelompok 9 yang beranggotakan Agia Nurul Mustafa, Cynthia Febrianti, dan saya sendiri Desi Nur akan menjelaskan tentang uji T dan uji Z. Langsung saja untuk materi yang pertama. Uji T. Pengertian uji T. Uji T merupakan salah satu tes yang dilakukan oleh peneliti sehingga data yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Terdapat dua varian hipotesis yang digunakan dalam metode uji T. Satu, hipotesis 0 atau HO. Artinya, perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok dari 0. Lalu, hipotesis alternatif mengartikan bahwa perbedaan sebenarnya berbeda dari 0. Jadi, bisa dikatakan bahwa definisi uji T adalah metode uji statistik inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua buah data kelompok yang mungkin terkait dalam fitur-fitur tertentu. Metode uji T hanya bisa digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dua kelompok dengan perbandingan berpasangan, sehingga jika ternyata data yang ingin dibandingkan lebih dari dua kelompok, maka uji T tidak bisa diterapkan. Uji T merupakan metode pengujian parametrik, sehingga pengujian ini akan menghasilkan asumsi yang sama tentang data seperti halnya pada uji parametrik statistik lainnya. Uji T mengasumsikan data sesuai prinsip berikut ini. 1. Data bersifat independen atau mandiri. 2. Data kurang lebih akan terdistribusi normal. 3. Jumlah varian pada uji T bersifat homogenitas varians atau bernilai sama untuk tiap-tiap data kelompok yang diuji atau dibandingkan. Yang keempat, jika ternyata data pengujian tidak sesuai dengan asumsi di atas, kita dapat mencoba alternatif metode uji non-parametrik untuk uji T, seperti uji Wilcox-Sinic rank untuk data dengan varians yang tidak sama. Jenis-jenis uji T. Terdapat 3 varian uji T dalam metode penelitian sampel statistika. Ketiga metode uji T ini menentukan fungsi sampel penelitian dan apakah kelompok yang dibandingkan berasal dari satu populasi atau dua populasi yang berbeda, dan apakah kita ingin menguji perbedaan dalam arah tertentu. Berikut variannya. 1. Uji T berpasangan. Pengujian metode ini digunakan jika didapati data kelompok berasal dari satu populasi. Misalnya, pengukuran data sebelum dan sesudah perlakuan eksperimental. Metode ini juga berlaku untuk kasus di mana sampel terkait dalam beberapa cara atau memiliki karakteristik yang sesuai. Contohnya bisa kita lihat pada analisis komparatif yang melibatkan data kelompok berisi anak-anak, orang tua, atau saudara kandung. Uji T berkorelasi atau berpasangan adalah tipe dependen karena ini melibatkan kasus di mana dua set sampel saling berkaitan. Lalu ada uji T independen. Metode uji yang kedua ini digunakan jika kelompok berasal dari dua data populasi yang berbeda. Uji T varians tidak sama atau independen.
Ini dibutuhkan ketika jumlah sampel pada setiap kelompok berbeda dan varian kedua kumpulan data juga berbeda. Sebagai contoh, misalkan terdapat dua spesies yang berbeda atau orang dari dua kota yang berbeda. Uji ini juga dikenal dengan nama uji T-well. Lalu yang ketiga ada uji T satu sampel. Metode yang terakhir ini berlaku jika terdapat sampel pada data satu kelompok yang dibandingkan dengan nilai standar. Misalnya membandingkan tingkat keasaman suatu zat cair dengan pH netral 7. Metode uji T1 sampel atau sering dikenal dengan equal variance t-test ini bisa juga digunakan pada kondisi jumlah sampel pada setiap kelompok data adalah sama atau varians dari dua kumpulan data yang serupa. Rumus uji T. Rumus uji T bertujuan untuk memperkirakan perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok dengan menggunakan rasio perbedaan rata-rata kelompok atas kesalahan standar gabungan dari kedua kelompok tersebut. Pengujian data sampel statistika ini bisa dilakukan dengan aplikasi SPSS, Excel, dan juga menghitung secara manual menggunakan rumus perhitungan uji T di bawah ini. Rumusnya itu adalah T sama dengan X1 dikurangi X2 dibagi akar S2 di dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Untuk keterangannya yaitu T adalah nilai T, X1 dan X2 adalah rata-rata dari dua kelompok yang dibandingkan, S2 adalah kesalahan standar gabungan dari dua kelompok, N1 dan N2 adalah jumlah pengamatan di masing-masing kelompok. Pada pengukuran 10 kali ulangan yang bertujuan untuk membandingkan dua metode, yakni metode baru dan metode lama. Diperoleh data seperti pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan Excel, diperoleh rata-rata dari 10 ulangan tersebut adalah X1 17,66 untuk metode baru dan X2 17,58 untuk metode lama. Secara kasat mata, tentunya kita akan kesulitan untuk membandingkan kedua kelompok data tersebut. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan rumus uji T untuk menyelesaikannya. Nah, untuk rumus uji T yaitu T sama dengan X1 dikurangi X2 dibagi S pangkat A 1 per N1 ditambah 1 per N2. Namun sebelum mencari T, kita harus mencari nilai S terlebih dahulu karena kita belum mengetahui berapa sih nilai S ini. Nilai S yaitu S1 pangkat 2 sama dengan hasil X1 pangkat 2 dikurangi dalam kurung hasil X1 tutup kurung pangkat 2 dibagi N dibagi N dikurangi 1, yaitu hasil dari X1 pangkat 2 adalah ini 176,6 dikali 2 yaitu 3196,86 dikurangi 3187,56 dibagi 10 dibagi lagi 10 kurangi 1. Hasilnya adalah 2,34. Lalu kita mencari S yang keduanya. Kan ini S1, sekarang mencari S2-nya. Sama, rumusnya yaitu S2 pangkat 2 sama dengan hasil X2
pangkat 2 dikurangi dalam kurung hasil X2 tutup kurung pangkat 2 dibagi N kurangi 1 sama dengan 3114,56 dikurangi 30905.64 dibagi 10 kurangi 1. Hasilnya 2,67. Setelah mendapatkan nilai S1 dan S2, maka selanjutnya kita akan memasukkan pada rumus seperti di bawah ini. Rumusnya adalah S sama dengan akar dalam kurung N1 dikurangi 1 tutup kurung S1 pangkat 2 ditambah dalam kurung N2 dikurangi 1 tutup kurung S2 pangkat 2 dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Lalu hasilnya adalah akar dalam kurung 10 dikurangi 1. S1-nya itu kan tadi hasilnya ini ya. Nah, berarti 2,34 ditambah 10 dikurangi 1, hasil S2 akar 2 itu ini 2,67 dibagi 10 ditambah 10 dikurangi 2. Hasilnya adalah akar dari 2505 yaitu 1,58. Nah, 1,58 ini adalah nilai dari S, keseluruhan S antara S1 dan S2. Maka sekarang kita tinggal mencari nilai T. Rumusnya yaitu T sama dengan X1 dikurangi X2 per S akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, untuk nilai X-nya yaitu ini 17,66 dikurangi X2-nya yang ini 17,58 dibagi S-nya yang tadi, nilai S-nya yang 1,58. Nah, untuk N1 sama ditambah N2 hasilnya itu adalah 0,447 sama dengan hasilnya yaitu 0,08 dibagi 0,706. Hasilnya adalah 0,11. Jadi untuk hasilnya nilai S yaitu 1,58 dan untuk nilai T yaitu 0,11.
Selanjutnya yaitu uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, bila varians populasi tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Adapun kriteria penggunaan uji Z, yang pertama data berdistribusi normal, yang kedua variansnya diketahui, yang ketiga ukuran sampel lebih besar dari 30, dan yang keempat digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Contoh penggunaan uji Z. Di sini menggunakan contoh uji Z dua pihak. Adapun contoh kasusnya yaitu sebuah pabrik pembuat bola lampu pijar merek A menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 800 jam dengan standar deviasi 60 jam. Untuk mengujinya diambil sampel sebanyak 50 bola lampu. Ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 792 jam. Pertanyaannya, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya? Hipotesisnya, H0 sama dengan mu. Rata ketahanan bola lampu pijar tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. H1 tidak sama dengan mu. Rata ketahanan bola lampu pijar tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Adapun analisisnya sebagai berikut. Bisa dilihat yang jumlahnya sama dengan min 0,94. Z tabel sama dengan Z alpha dibagi 2 sama dengan Z 0,025 dan hasilnya 1,960. Nilai Z tabel dapat diperoleh dari tabel 1 dengan menggunakan tabel 1, maka nilai Z 0,025 adalah nilai pada perpotongan alfa baris 0,02 dengan alfa kolom 0,005 yaitu 1,96. Untuk diketahui bahwa nilai Z alfa adalah tetap dan tidak berubah-ubah berapapun jumlah sampel, nilai Z 0,025 adalah 1,96 dan nilai Z 0,005 adalah 1,645. Kriteria pengambilan kesimpulan, jika Z hitung kecil Z tabel maka terima H0. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel maka tolak H0 alias terima HA. Kesimpulannya, karena harga Z hitung sama dengan 0,94, kecil harga Z tabel sama dengan 0,96, maka terima H0. Jadi, tidak ada perbedaan yang nyata antara kualitas bola lampu yang diteliti dengan kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabriknya. Persyaratan uji T dan uji Z. Uji T dan Z pada dasarnya sama, yaitu sama-sama membandingkan kedua sampel apakah berasal dari populasi yang sama atau tidak. Sebagai alat analisis penelitian uji T dan Z ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu 1. Bila suatu penelitian dalam permasalahannya mempunyai lebih dari satu variabel, maka variabel terikat, dependen, datanya harus bersifat berurutan, interval. Sedangkan untuk variabel bebas, independen, datanya harus berbentuk boleh tidak tersusun, nominal. Data harus independen satu sama lain kecuali dalam kasus berpasang-pasangan.
2. Untuk menggunakan uji T dan uji Z, data disarankan berdistribusi normal. 3. Penerapan pada uji T dan Z ada perbedaannya, yaitu hanya terletak pada jumlah sampel yang digunakan. Untuk uji Z, sampel N lebih dari 30 yang sudah diketahui standar deviasinya, sedangkan uji T sampel N lebih dari 30 yang belum diketahui standar deviasinya. 4. Data yang digunakan berjenis probability sampling, teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau pengambilan sampel secara random atau acak. Perbedaan uji T dan uji Z, yaitu 1. Uji T dapat dipahami sebagai uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis apakah rata-rata dari dua populasi berbeda satu sama lain atau tidak ketika standar deviasi tidak diketahui. Sebagai lawan uji T, uji Z adalah uji parametrik yang diterapkan ketika standar deviasi diketahui untuk menentukan jika rata-rata dari dua set data berbeda satu sama lain. Yang kedua yaitu uji T didasarkan pada distribusi T student. Sebaliknya, uji Z bergantung pada asumsi bahwa distribusi rata-rata sampel adalah normal. Distribusi T dan distribusi normal siswa tampak sama karena keduanya simetris dan berbentuk lonceng. Namun mereka berbeda dalam arti bahwa dalam distribusi T ada lebih sedikit ruang di tengah dan lebih banyak di ekor. Yang ketiga, salah satu syarat penting untuk mengadopsi uji T adalah varians populasi tidak diketahui. Sebaliknya, varian populasi harus diketahui atau diasumsikan dikenal dalam kasus uji Z. Yang keempat yaitu uji Z digunakan untuk ketika ukuran sampel besar, yaitu N lebih besar 30, dan uji T sesuai ketika ukuran sampel kecil dalam arti bahwa N lebih besar 30.